Sayang. Rin, kalian udah di luar? Kamu nggak apa-apa, sayang? Enggak, aku nggak apa-apa. Ada yang sakit nggak? Aku udah ajakin nunggu di dalam, tapi Mbak Riri maunya nunggu di luar. Enggak, aku beneran nggak apa-apa sayang. Lu jangan khawatir. Bener nggak apa-apa. Rin, terima kasih banyak ya. Untung ada kamu. Niat pengen menghindar dari Ariana, kenapa malah bikin Ariana dan Mas Gavin ketemu gini sih? Vin, next time kayaknya kalau Mbak Riri mau ke Objin lagi jangan ditinggal sendiri sih. Ditemenin aja. Takutnya kenapa-napa soalnya. Oh, iya. Sayang, kamu kenapa ke Objin sendiri ya? Kenapa nggak bilang sama aku? Katanya kamu pergi sama temen. Sayang. Hey. Mbak Riri kenapa nangis? Enggak apa-apa. Kita periksa lagi aja yuk. Iya. Enggak apa-apa Mas, aku cuma mau pulang kok. Ya udah, kita pulang deh. Dan itu obat buat Saka. Iya. Kamu mau pulang? Mau sekalian aja bareng? Nggak apa-apa. Udah aku naik taksi aja, nggak usah pikirin aku. Yang penting Mbak Riri pulang aja dulu. Nggak apa-apa kok. Kayaknya kita bisa bareng ya kan, sayang? Boleh kan? Iya, nggak apa-apa. Tuh kan, boleh. Iya dah, yuk. Bener Mbak Riri nggak apa-apa kan? Iya deh. Aduh. Masih pagi kok mukanya bete gitu. Habis berantem ya sama pangerannya. Sil, gue bener-bener lagi gak mood banget. Jangan sampai gue meledak, gue jambak sampai botak rambut lo. TBL, takut banget loh. Tuh nenek sihir kenapa lagi? Oke, Kita mulai ya. kita mulai dari mana, Dok? Pelan-pelan kita dari kaki, diangkat pelan-pelan. Udah bisa sih, Dok. Bisa gitu. Bisa. Sekalian. Ayo ikutan boleh kan? Kaki kanan dan tangan kanan. Yuk. Oh. Oke. Kita coba sekarang kaki kiri. Terus kaki kirinya diangkat. Maaf ya dok. Gak. Saya suka Oke, gitu kita emang. coba lagi ya. Diangkat tangannya dua-duanya. Tarik nafas. Misi, Ya. ada paket bang. Oh ya. Makasih. Makasih ya. Apa tuh, Pedro? Ini serah Mama Madam ngirim makanan lagi padahal yang kemarin belum habis. Yaudah ayo taruh dalam dulu ya dok. Titip ya. Dok. Ariana beruntung banget ya. Punya orang tua yang sayang sama dia. Emangnya kenapa kamu ngomong gitu? Aku tuh dari dulu tuh udah jauh sama orang tua. Udah berjuang sendiri. Jadi aku nggak bisa bohong kalau aku iri kalau ngeliat orang yang bahagia sama orang tuanya. Disayang. Aku ngerti kok perasaan kamu. Aku juga ngerasain hal yang sama. Ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Ibu aku juga meninggal beberapa tahun kemarin. Jadi aku paham banget rasanya jadi kamu. Aku nggak nyangka Saka yatim piatu.
Aku jadi punya teman yang bisa ngerti kondisi aku. Sayang, tadi hasilnya di rumah sakit gimana? Bagus. Bagus? Hasil USG-nya gimana? Sayang, aku nggak bisa lihat. Kamu cerita aja gimana hasil USG-nya. Ya bayinya sehat. Bagus semuanya. Terus beratnya? Beratnya 1625 gram. Jantungnya normal, sehat. Bagus semuanya kok. Bagus lah. Aku berhenti di depan sini aja deh, Rin, Mbak Riri. Jangan. Oh, jangan Rin, ini sebentar lagi udah sampai kok. Kamu bisa turun pas kita sampai aja ya, oke? Iya Rin, abis ini kita nyampe kok. Kok bisa-bisanya ya aku terima dia jadi menantu. Tesnya murahan. Kalau gitu berarti aku harus panggil orang desainer interior supaya ini semuanya direnov total. Iya, renov total. Ada foto Dita sama Saka lagi peluk-pelukan begitu. Dan dia simpen di laci. Kurang ajar. Benar-benar ya itu si Saka ya. Kalau gitu mendingan aku harus kasih tahu foto ini ke papi. Saka, sekarang kita coba angkat kakinya lebih tinggi lagi ya. Oke. Sekalian melangkah pelan-pelan aja. Oke? Gini. Yes. Tuh. Angkat. Aku senang lihat Mas Saka sekarang udah membaik. Mungkin ini saatnya aku harus tegas sama Mas Saka dan meneruskan perceraian yang sempat tertunda. Rin, ya Mbak. Kamu nggak kesana nyamperin Saka? Iya, sekarang. Ya udah Mbak Riri, take care ya, Rin. Hai Rin. Hai. Kamu udah sampai. Iya. Rin, kamu lihat kan Saka tadi udah mulai lancar jalannya. Semangat banget lo buat sembuh.
Iya, aku liatin kok dari tadi. Ini obat yang tadi kamu minta aku beli. Kamu cek dulu, udah benar semua. Oke, tapi kayaknya Saka udah nggak harus minum obat sebanyak ini, Derin. Soalnya Saka juga progresnya udah semakin membaik. Nanti aku buatin resepnya aja lagi. Oke. Rin, kamu mau bantuin aku terapi Saka nggak? Mau ya? Aku cuma minta tolong pegangin Saka aja kok. Biar Saka juga bisa terapi lanjutan sendiri di rumah. Kan semakin banyak orang rumah yang bisa nemenin kan semakin bagus. Tadi juga Pedro udah aku ajarin kok. Ya, Rin? Iya, oke. Sayang, sebentar dulu. Kamu kenapa sih? Aku ajak ngobrol, kamu diem aja dari tadi. Kamu ada masalah apa, sayang? Kamu lagi sakit? Nggak tahu, Mas. Aku juga nggak tahu aku ini kenapa. Udah ya, mending kamu balik ke kantor deh. Aku mau istirahat dulu. Ri, sebentar. Masuk. Misi Pak, Gimana? ini adalah data pelelangan saham yang baru dibuka. Mana? Coba saya lihat. Wah, ini udah banyak yang ikut ya. Ini ada beberapa saya lihat nama-nama dari perusahaan besar ya. Iya Pak, benar. Beberapa perusahaan juga memang sudah terlihat bagus secara profilnya. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah banyak dikenal orang-orang Pak. Iya. Oke, ini untuk sementara saya tertarik akan pegang nama perusahaan ini dulu. Tinggal nunggu waktu sebentar lagi. Kalau memang tidak ada lagi yang membuat saya tertarik, saya akan pilih perusahaan ini. Buat apa dipilih-pilih lagi sih, Pi? Hai, Mami. Permisi ya Pak. Permisi Bu. Udahlah, Pi. Papi pilih aja perusahaan itu. Kan perusahaan itu perusahaan yang bagus. Ya nggak bisa begitu, Mami. Kok nggak bisa? Iya. Kita ini harus menyelidiki dulu bagaimana perusahaan itu. Papi itu harus tahu benar secara detail bagaimana konsep dari perusahaan itu. Iya kan? Nggak bisa kita hanya melihat luarnya aja. Seringkali itu hanya kosmetik. Gitu ya, Pi? Coba mending lihat deh. Papi, dari file ini sangat jelas loh kalau profilnya dia tuh bagus. Jadi buat apa Papi cek-cek lagi? Gak penting, Pi. Atau sebenarnya ini Papi cuman cari-cari alasan aja supaya Papi pada akhirnya bisa ngasih saham Saka itu ke Anjani alias Bu Wiryo itu. Ya, gitu ya, Pi? Kamu itu belum bisa move on dari Ariana. Ya. Jawab, Gavin. Kalau aku masih berharap sama Ariana gimana? Kalau aku emang nggak bahagia dengan pernikahan aku sekarang gimana, Mas? Sekeras apapun aku berjuang membuat Saka dan Ariana tetap bersama. Kalau hatinya Mas Galvin gak pernah bisa aku miliki. Buat apa?
Aku harus gimana, Mas? Aku udah terlanjur cinta sama kamu. Apa karena cinta ini aku justru harus melepaskanmu, Mas? Gimana caranya? Bantu pegangin aja. Enggak, aku nggak bisa kalau sedekat ini sama Mas Saka. Din, aku duduk di sini aja deh. Aku liatin sambil aku perhatiin. Ya aku bisa sendiri kok, bisa. Aku udah mulai seimbang, cuman memang kalau jalan nggak bisa cepet-cepet. Oke, ya udah kalau gitu aku bantuin lagi. Ya. Gimana? Kayak tadi lagi ya, pelan-pelan. Oke. Dari kaki kanan. Tahan. Stop Ariana, kamu nggak usah mikir macem-macem. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Maaf ya. Ya. Oke, kita coba lagi ya. Rada susah memang aku ngangkat paha. Iya udah, aku pegangin aja. Ya, ayo pelan-pelan. Ayo, sedikit lagi, angkat. Oke. Kenapa papi terkesan maksa sekali untuk memberikan saham Saka kepada dia? Ada apa, papi? Mami denger ya sayang. Maksud papi itu nggak seperti itu, Mami. Nggak begitu gimana? Mami perlu tahu, papi di sini hanya menjalankan prosedurnya saja. Sayang, kamu harus tahu, kalau menjual saham itu sangat pelik sekali. Kita nggak bisa begabah, karena nanti imbasnya ini untuk ke perusahaan kita juga pada saat nantinya. Tapi sekarang ini yang lebih papi sedang pikirkan, bagaimana caranya si Saka itu mau menjual sahamnya. Buat apa sih papi kayak bicara-bicara lagi? Gak usah ada yang perlu dibicarakan, Pi. Saka itu harus mau menjual sahamnya. Kan dia dapat saham itu juga dikasih sama papi. Jadi kita berhak mengambil kapanpun kita mau. Terlebih-lebih ketika dia udah kurang ajar sekali sama anak kita. Udahlah, Pi. Gak usah dilama-lamain lagi. Sesegera mungkin papi jual sahamnya Saka. Supaya laki-laki gak tahu diri itu gak bolak-balik datang ke sini terus. Ya udah, nanti papi atur ya. Oh ya, Pi. Tadi itu ya, Mami kan ke ruangannya Saka ya. Mami lihat
barang-barang dia taste-nya semuanya murahan. Dan yang paling mengejutkan adalah dia berani loh taruh foto ini di ruang kerjanya. Foto si Saka lagi peluk-pelukan sama pelakor yang bernama Dita itu. Kurang ajar banget dia, Pi. Berani dia bawa foto itu di ruang kerjanya, dia simpen di sana. Terlaluan dia, Pi. Oke, gini aja, Pi. Mami minta tolong sama Papi, suruh orang untuk bersihkan ruangan Saka itu. Nggak cuma disapu, nggak cuma dipel, tapi buang. Buang semua barang-barangnya Saka itu. Dan besok Mami juga akan panggil orang interior designer supaya ruangan Saka itu direnov secara total. Rombak habis semua.